Untuk membuktikan bahwa zombie bahkan tidak pantas membawakan sepatu untuk mayat hidup, saya rela mengunci anggota tubuh saya dan tidur di dasar bumi, hanya untuk menjadi kaisar mayat abadi yang tiada tara. Namun, ada juga yang percaya bahwa vampir adalah makhluk terkuat di dunia, bahkan secara sukarela mendapatkan darah Dracula. Melakukan tindakan bodoh ini hanya karena kiamat zombie akan terjadi dalam 3 bulan. Di kehidupan sebelumnya, saya dikhianati dan dibunuh oleh pacar saya, mati mengenaskan di mulut zombie. Untungnya ada jimat Gio keluarga yang melindungi jiwa saya. Saya yang terlahir kembali membuat keputusan yang bertentangan dengan leluhur saya, yaitu melatih diri menjadi kaisar mayat terkuat, tetapi saya tidak tahu bahwa ada wanita lain yang terlahir kembali bersama saya. Dan memilih jalan yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama. Saat ini saya tiba-tiba membuka mata, di depan saya seorang dokter wanita cantik sedang duduk di depan saya. Saya buru-buru mengeluarkan ponsel saya untuk melihat waktu, lalu mengerutkan kening. Jika saya tidak salah ingat, masih ada 3 bulan lagi sebelum virus zombie meledak. Dan hari ini adalah hari saya pergi ke dokter Tiongkok, tetapi dokter cantik itu tidak menyadari kondisi saya. Sampai 3 bulan kemudian saya tahu bahwa saya menderita kanker paru-paru stadium akhir. Juga hari itu virus zombie meledak, pasangan pengkhianat itu menabrak saya dan pergi. Hanya menyisakan saya seorang diri untuk dimakan zombie. Memikirkan hal ini, saya buru-buru melihat ke dada saya. Di dada saya ada giok tulang emas, untungnya giok tulang keluarga ini masih ada. Giok tulang inilah yang menyelamatkan jiwa saya dan membuat saya terlahir kembali. Saya diam-diam bersumpah dalam hati. Kali ini saya pasti akan membuat pasangan pengkhianat itu ingin hidup tetapi tidak bisa. Ingin mati pun tidak bisa. Juga adik perempuan dan kerabat, kakak pasti akan melindungimu dan membiarkanmu bertahan hidup di hari kiamat. Pada saat ini, suara indah yang menyentuh itu menyela pikiran saya. Kakak, aku sedang berbicara denganmu. Apakah kamu sudah menikah? Baru kemudian saya bereaksi dan melihat dokter cantik di depan saya. Saya harus mengatakan, dokter ini benar-benar makhluk surgawi. Wajah putih dan fitur wajah 3 dimensi, dipadukan dengan kacamata bingkai emas, hanyalah senjata mematikan bagi pria. Di kehidupan sebelumnya, dokter menghadapi keraguan seperti ini, dan memilih untuk menyerah demi Liu Ruyan. Di kehidupan ini saya secara alami tidak akan mengabaikannya lagi. Sudut mulut saya sedikit terangkat, maaf, saya terlalu sibuk melihat Anda sehingga tidak mendengar dengan jelas. Saya belum menikah, tetapi apakah ini ada hubungannya dengan penyakit saya? Mendengar jawaban saya. Dokter cantik itu diam-diam senang di hatinya, tetapi wajah cantiknya masih dingin. Apakah kamu punya pacar? Ekspresi serius dokter cantik itu membuat saya sedikit terkejut. Di kehidupan sebelumnya menghadapi pertanyaan ini, saya langsung mengatakan bahwa saya punya pacar. Lalu dia menyuruh saya pergi. Jika kali ini saya mengubah jawabannya, apa yang akan terjadi? Dengan pikiran ini saya berpura-pura menghela nafas. Sedikit malu, saya langsung mengatakannya, bisakah kamu mempersiapkan diri secara mental? Mendengar ini, saya terkekeh. Hati saya dipenuhi kesedihan. Kanker stadium akhir, saya paling lama hanya punya waktu 3 bulan. Saya hanya bisa berharap pada kitab rahasia keluarga, tetapi detik berikutnya dokter cantik yang menyentuh itu tiba-tiba mendekati saya. Mata indah di balik kacamata bingkai emas itu penuh dengan warna musim semi yang menyentuh. Kakak, mau berkencan? Kata-kata ini bisa dikatakan seperti petir di siang bolong. Langsung mengejutkan saya hingga hangus di luar dan lembut di dalam. Bukan? Apakah kebahagiaan datang begitu tiba-tiba? Aku akui aku memang lumayan menarik, tapi dokter cantik ini juga sangat menawan. Kenapa dia begitu proaktif? Melihat ukuran yang membanggakan dan wajah angkuhnya, aku merasa geram. Jika Liu Ruyan bisa melakukan hal seperti itu, kenapa aku harus terlalu banyak berpikir? Setelah memikirkannya, ekspresiku berubah tegas dan aku berkata, mari bertemu di kamar hotel larut malam. Lampu redup menyala. 1 malam itu sangat singkat, terlalu singkat untuk melakukan hanya satu hal. 1 malam itu juga sangat panjang, cukup panjang untuk melakukan banyak hal. Keesokan paginya, sosokku keluar dari lift hotel, wajahku sedikit merah, tampak segar dan bersemangat. Sama sekali tidak terlihat lelah. Nona resepsionis terkejut melihat pemandangan ini. Mustahil, sangat kuat, itu 20 orang. Dari penampilannya, dia pasti tidak menggunakan sebanyak itu. Aku akan memeriksanya nanti. Aku harus melihatnya. Aku berjalan keluar hotel dengan langkah lebar. Mandi darah penuh harapan. Apakah itu naga atau cacing? Semuanya tergantung pada ini. Nenek moyangku yang menawan, kuharap kau meninggalkan hal yang baik. Waktu berlalu begitu saja hingga tengah hari. Saat ini, 10 menit tersisa sebelum waktu check-out hotel pukul 12. Gadis di meja depan masih menunggu dengan cemas. Sudah hampir waktu check-out terakhir. Kenapa wanita cantik itu belum turun? Tapi saat itu, wanita cantik itu keluar dari lift dengan postur aneh sambil berpegangan pada dinding. Pemandangan di depannya langsung membuat gadis di meja depan tercengang. Kudengar hanya sapi serupa yang ada, tidak ada sapi yang lebih lelah, hanya sapi yang lebih lelah, tidak ada ladang yang rusak. Tapi hari ini aku mendapat pelajaran. Apa artinya sapi membajak dengan tidak kenal lelah, menyerap air? Merasakan tatapan aneh dari gadis di meja depan. Wajah cantik wanita itu memerah.
Salah perhitungan. Meskipun aku merasakan denyut nadinya dan tahu bahwa anak ini sangat kuat, aku lupa bahwa diriku ini, anak ayam bagaimana bisa menghadapinya? Memalukan sekali. Aku bahkan mengambil begitu banyak. Bukankah ini makan buah pahit sendiri? Wanita cantik yang malu itu segera menggunakan postur aneh dan berlari keluar hotel. Tak lama kemudian, bibi petugas kebersihan keluar dari lift dengan ekspresi terkejut. Terlalu gila. Kinerja anak muda ini sebanding dengan pekerjaan setahun kakekku. Pada saat yang sama, di luar desa Dashang di pinggiran kota Donghai, sebuah taksi perlahan berhenti. Sosokku turun dari taksi. Memikirkan kegilaan tadi malam, hatiku tidak bisa menahan diri untuk merindukannya. Membuka buku telepon di ponselku, 3 kata Leng Mingshuang muncul di layar. Leng Mingshuang, sedingin es. Semalam tidak seperti ini, itu sangat bersemangat, dan situasinya tidak mendukungku untuk berpikir terlalu banyak. Lebih baik cepat pergi ke rumah leluhur dan lihat apa yang ditinggalkan oleh leluhurku yang menawan. Tidak lama kemudian, sebuah rumah kuno berdinding bata biru muncul di hadapanku, menatap rumah leluhur keluarga Zhang di depanku. Pikiranku tidak bisa tidak mengingat kata-kata orang tuaku. Swear, leluhur keluarga Zhang kita pernah berjaya. Hanya saja apa yang dilakukan keluarga Zhangku merugikan rahasia surga. Kecuali benar-benar terpaksa, jangan pernah membuka peti di rumah leluhur, tetapi jika suatu hari nanti. Jika kamu benar-benar tidak berdaya, buka peti itu, di dalamnya ada semua yang ingin kamu ketahui. Aku menghela napas panjang. Keluarga Zhangku hanya diturunkan dari satu generasi ke generasi, dan sebagian besar pria di setiap generasi meninggal di usia muda. Baru pada generasiku keluarga kami dianggap makmur, dengan tambahan seorang adik perempuan. Memikirkan adik perempuanku dan cinta. Air mata memenuhi mataku. Aku dan adikku adalah kembar. Agar aku bisa kuliah dengan lancar. Adikku pergi bekerja setelah lulus SMP, dan uang yang diperoleh digunakan untuk mendukungku kuliah. Di kehidupan sebelumnya, aku hanya peduli pada jalang bernama Liu Ruyan ini. Kadang-kadang aku mengabaikan adikku. Di kehidupan ini, aku pasti akan mencoba segala cara untuk membuat adikku menjalani kehidupan yang lebih baik dari orang lain. Setelah memikirkannya, aku menatap tajam aula leluhur keluarga Zhang di depanku. Sukses atau gagal bergantung pada ini. Aku ingin melihat apa yang ditinggalkan oleh leluhur keluarga Zhangku. Ketika aku berjalan ke rumah kuno itu, aku langsung melihat lusinan tablet spiritual yang ditempatkan di aula. Di lapisan tertinggi, ada tablet leluhur ke-10 keluarga Zhang, tablet Zhang Yuanyi, leluhur keluarga Zhang. Aku menarik napas dalam-dalam dan datang ke dinding di belakang tablet spiritual. Dengan lembut memutar tablet spiritual di atas, dinding di belakang perlahan terbuka, dan di dalamnya ada kotak dupa kuno. Saat aku melihat kotak dupa ini, ekspresiku menunjukkan keterkejutan. Ternyata itu adalah kotak dupa yang terbuat dari cendana merah kecil. Leluhur keluarga Zhangku memang pernah berjaya. Hanya kotak dupa ini saja mungkin bernilai ratusan ribu, dan barang-barang di dalamnya pasti luar biasa. Ketika hatiku yang bersemangat bergetar, aku dengan gemetar membuka kotak dupa ini. Yang menarik perhatianku adalah sepucuk surat. Dan di bawah amplop ini, samar-samar terlihat sebuah buku kuno. Menatap layar di depanku, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Pasti ini peninggalan yang ditinggalkan oleh leluhur keluarga Zhangku untuk keturunannya. Perlahan mengambil amplop ini, beberapa karakter terungkap di buku di bawahnya. Teknik pemeliharaan mayat pencuri, tangan besar yang memegang amplop itu berhenti di udara, dan sepasang mata persik yang menawan penuh dengan kebingungan. Apa? Teknik pemeliharaan mayat pencuri? Ternyata keluarga Zhangku berasal dari sini. Aku juga berpikir bahwa leluhurku mungkin seorang pejabat sipil, mungkin seorang jenderal militer, atau mungkin seorang kapten moji legendaris. Hanya saja aku tidak menyangka keluarga Zhangku ternyata adalah orang-orang dari sekte pencuri. Meskipun jantung kecilku berdetak dengan kecepatan 299, aku tetap memutuskan untuk melihat apa yang tertulis di surat ini terlebih dahulu. Aku segera membuka surat itu. Meskipun isinya ditulis dalam dokumen kuno, aku masih memahami arti umumnya. Setelah membaca itu, hatiku berbunga-bunga, dugaanku benar, leluhurku memang orang-orang dari dunia pencuri. Terutama ahli dalam seni memelihara mayat, tetapi seni ini merusak harmoni alam, jadi diwariskan secara turun-temurun dalam keluarga. Juga mudah meninggal mendadak di usia muda, agar keluarga Zhang dapat terus berlanjut. 100 tahun yang lalu, kakek buyut membuat keputusan yang bertentangan dengan leluhur, yaitu menyegel selamanya buku seni memelihara mayat dari dunia pencuri ini, dan di dalam amplop ini ternyata ada 2 peta. Satu adalah peta harta karun. Di dalamnya tersimpan beberapa harta berharga yang diperoleh keluarga Zhang sebelumnya, tetapi peta yang satunya sama sekali tidak kumengerti. Meskipun secara umum aku bisa melihat lokasi yang digambar di atasnya. Tetapi di peta ini, ada juga belasan pola peti mati yang tersebar. Melihat benda di depan mataku, aku mengusap daguku sambil berpikir. 3 bulan lagi wabah zombie akan terjadi. Saat itu uang tidak ada artinya lagi. Lebih baik harta ini diurus. Setidaknya bisa digunakan untuk menimbun perbekalan dan senjata. Adapun peta kedua ini, arti peti mati ini seharusnya adalah leluhur keluarga Zhangku dulu.
Sayang sekali sebentar lagi kiamat, keturunan yang tidak berbakti tidak punya waktu untuk berziarah ke makam kalian. Setelah memikirkan bagaimana cara melakukannya, aku kembali kesulitan. Benda-benda ini tidak bisa menyelesaikan masalah tubuhku. Aku menderita kanker paru-paru stadium akhir. Mungkin tidak akan bertahan beberapa hari lagi. Kalau begitu, bukankah semua akan sia-sia? Sambil berpikir, aku mengalihkan pandanganku ke buku seni memelihara mayat dari dunia pencuri itu. Sebuah ide berani terlintas di benakku. Bisakah aku menjadikan diriku sendiri sebagai zombie? Meskipun zombie adalah makhluk yin yang jahat, tanpa jiwa dan roh. Tetapi resep rahasia keluarga ini dapat melindungi jiwaku. Di kehidupan sebelumnya jika saja aku tidak lengah, aku sudah masuk ke perut puluhan zombie. Jiwaku masih bisa dengan jujur berada di dalam tubuh. Jiwaku ditambah dengan tubuh zombie yang kuat, zombie kecil ini tidak akan bisa mengacau. Sayangnya, jika menjadi zombie, pada dasarnya aku harus mengucapkan selamat tinggal pada kesenangan seorang pria, tetapi demi bertahan hidup, hanya ini caranya. Aku menggertakkan gigi dan menghentakkan kaki. Aku segera membuka buku seni memelihara mayat dari dunia pencuri di depanku. Buku ini ternyata benar-benar berisi berbagai metode pelatihan zombie. Secara total diperkirakan ada puluhan jenis. Dan setelah melihat jenis zombie di belakang, aku tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dingin. Metode 2 lapis dan panel kendali. Saat ini kedua mataku melotot seperti lonceng tembaga. Memancarkan keterkejutan seperti kilat, ternyata ada zombie seperti ini, zombie bumi. Zombie abadi, zombie iblis, zombie siluman. Mendengar namanya saja, aku tahu benda ini sangat kuat, menekan kegembiraan di hatiku. Aku terus membuka halaman-halaman berikutnya, akhirnya ada metode pelatihan zombie yang membuat tubuhku bergetar. Disebut zombie leluhur langit, yaitu gabungan dari 4 zombie dewa. Karakteristik dan zombie bangsawan heterogen, selama terbentuk dapat menyerap semua kekuatan antara langit dan bumi untuk memperkuat diri. Jika dilatih hingga ekstrim, ia tidak akan berada di dalam 3 alam, melompat keluar dari 5 elemen, membuktikan Dao menjadi hunyuan, melampaui Dao surgawi tertinggi, keberadaan abadi dan tidak dapat binasa. Melihat ini hatiku diam-diam telah mengambil keputusan. Bahkan jika harus menjadi zombie, aku harus menjadi yang terkuat di antara zombie. Tetapi syarat untuk menjadi zombie terkuat juga cukup ketat. Yang terpenting adalah 5 benda, batu gunung Tai yang mengandung aura kaisar dunia, air suci danau Tianqi yang mengandung aura abadi 9 langit, batu obsidian yang mengandung energi iblis Jiuyo, bintang embun putih yang mengandung energi ribuan makhluk, dan yang terpenting adalah tanah pemeliharaan mayat. Terletak di Gunung Taihang, Tangan Naga. Untungnya buku ini mencatat lokasi dan cara menemukannya. Adapun hal-hal lain dapat dibeli dengan uang. Aku memeluk kotak kayu cendana merah kecil itu di tanganku, dan keluar dari aula leluhur. Dalam hati aku berpikir, metode memurnikan diriku menjadi zombie sudah jelas, dan kesulitan terbesar yang dihadapi sekarang adalah uang. Menurut catatan dalam seni memurnikan mayat ini, bahkan pemurnian awal zombie leluhur Jue Tian membutuhkan dana yang diperkirakan setidaknya 100 juta. Menatap 3 teman tikus di tangki ikan gelembung hijauku, aku tidak tahu harus berbuat apa. Sampai sekarang, satu-satunya cara adalah menjual kotak kayu cendana merah kecil ini terlebih dahulu. Jika tidak, aku bahkan tidak punya uang untuk tiket kereta api untuk mencari tempat harta karun keluarga Zhangku. Untungnya, aku belajar jurusan artefak sejarah di universitas. Dosen sangat menghargaiku. Satu-satunya cara untuk menjual kotak ini adalah ini. Memikirkan hal ini, aku segera naik bus menuju kota Donghai. Sementara itu, di sebuah villa di kota Donghai, sesosok tubuh wanita yang indah duduk di sofa. Itu adalah dokter wanita cantik Leng Ningxuang hari itu, wajah cantiknya yang menawan penuh dengan kesungguhan. Kiamat zombie akan pecah dalam 3 bulan. Meskipun aku bergabung dengan militer menggunakan hubungan keluarga di kehidupan sebelumnya, aku hanya hidup selama 1 tahun. Karena aku dapat dilahirkan kembali, aku tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama di kehidupan terakhir selain zombie. Barat benar-benar memunculkan vampir legendaris, memimpin jutaan pasukan zombie, dan menjadi penguasa satu sisi. Sebelum wabah zombie, terbukti vampir selalu dianggap sebagai orang sakit jiwa dan dikurung di rumah sakit jiwa di Eropa Utara. Untuk dapat bertahan hidup lebih baik di hari kiamat, aku harus menemukan cara untuk mendapatkan serum orang ini. Ternyata Leng Ningxuang ini juga seorang yang terlahir kembali. Dibandingkan denganku, dia lebih memahami hari kiamat zombie di masa depan. Saat ini Leng Ningxuang perlahan bangkit. Tiba-tiba dia sedikit mengernyit, rasa sakit menusuk datang, dan wajah cantiknya yang bergerak penuh dengan rasa malu. Sungguh aku tidak tahu asosiasi wilayah barat. Jika bukan karena kiamat akan datang dalam 3 bulan, bagaimana mungkin kamu beruntung? Namun, kita mungkin tidak akan bertemu lagi di masa depan. Telepon Leng Ningxuang tiba-tiba berdering, Song Ying-er. Aku bertanya-tanya apa yang diinginkan gadis kecil penipu ini dariku. Leng Ningxuang mengangkat telepon dengan ekspresi bingung, dan suara gadis nakal dan cerdas datang dari telepon. Kak Shuang, ada lelang besok, maukah kau ikut denganku? Leng Ningxuang sedikit mengernyit, tiket pesawat ke Eropa Utara lusa. Ying-er bagaimanapun juga adalah teman masa kecilku. Keluarga Song mereka juga menjagaku. Sebelum hari kiamat ini tiba, aku harus mengawasinya.
Memikirkan hal ini, Leng Ningxuang masih menyetujui permintaan Song Ying-er. Di sisi lain aku memeluk selimut. Kotak yang dibungkus muncul di gerbang Universitas Donghai. Aku baru saja akan berjalan ke kampus. Sesosok bayangan muncul di depanku. Melihat orang di depanku, aku menunjukkan sedikit senyuman. Di kehidupan sebelumnya, Zhao Yiming ini cukup baik padaku. Sering mengajakku makan dan minum. Kalau tidak salah, dia mencariku kali ini. Seharusnya untuk memberiku kartu nama. Membantu adik perempuan mendapatkan pekerjaan yang lebih mudah. Saat ini Zhao Yiming memiliki senyum tulus di wajahnya. Zhang Xuan kenapa kamu baru datang? Aku sudah menunggumu di sini selama 2 jam. Maafkan aku, Kak. Aku kembali ke kampung halaman. Ada apa kau mencariku? Zhao Yiming mengulurkan tangan besarnya dan menepuk bahuku. Terakhir kali kamu bilang, adikmu bekerja di pabrik Changhong Industries, kan? Aku punya hubungan baik dengan tuan muda mereka. Jadi aku ingin memperkenalkan adikmu, untuk menjadi asisten manajer umum temanku itu. Aku sudah berbicara dengannya. Besok pagi bawa adikmu langsung menemuinya, gaji pokok 10.000. Mendengar ini, aku bergumam dalam hati. Benar saja, tidak jauh berbeda dari kehidupan sebelumnya, Zhao Yiming benar-benar datang untuk memperkenalkan pekerjaan kepada Yu Qing. Sekarang aku tidak perlu. Biarkan Yu Qing bekerja di sana, tetapi Zhao Yiming ini juga berniat baik, bagaimana kalau aku menyetujuinya dulu? Bicarakan nanti. Memikirkan hal ini, aku menatapnya dengan penuh rasa terima kasih. Kalau begitu, terima kasih banyak, Kak. Mendengar kata-kataku, Zhao Yiming tertawa lebar. Tidak apa-apa. Siapa suruh aku ini kakak kelasmu? Kamu punya kesulitan? Bagaimana mungkin seorang kakak kelas berdiam diri? Tenang saja. Selama kamu membutuhkan Zhao Yiming, kamu bisa langsung bicara. Tak lama kemudian, Zhao Yiming mengendarai mobil sportnya dan pergi. Sementara aku tampak bersemangat. Bergegas menuju sekolah, di mobil sport di kejauhan itu, Zhao Yiming membuka ponselnya dengan ekspresi main-main. Hai Ge, aku sudah mengaturnya, besok si bodoh itu akan membawa gadis kecil itu ke tempatmu. Aku sudah menyelidiki dengan jelas, gadis kecil ini hanya memiliki satu kakak laki-laki ini. Dan sangat miskin. Gadis kecil itu bekerja, juga untuk membiayai kakak laki-lakinya yang tidak berguna untuk kuliah. Jika ayahmu bersikeras, gunakan ini untuk mengancamnya, dia tidak akan berani melakukan apapun. Hahaha. Bagaimana aku bisa tega? Itu wanita Haige. Bagaimana aku berani? Baiklah, Haige sangat murah hati, saudara tidak akan sungkan. Jika ada waktu, mari kita berdua bersenang-senang bersama. Setelah menutup telepon, Zhao Yiming mencibir, Zhang Xuan. Aku tidak hanya akan merebut wanitamu dan mempermainkan adikmu, aku juga akan menjadi teman baikmu, dan membiarkanmu selamanya menjadi orang bodoh. Salahkan dirimu terlalu lemah, namun memiliki wanita yang begitu indah di sisimu. Di sisi lain, aku dengan bersemangat mendorong. Pintu kantor guru pembimbing memperlihatkan sosok bungkuk, wajah penuh kerutan yang menandakan perjalanan waktu. Rambut putihnya tertata rapi. Orang ini adalah guru pembimbing saya, Song Kai-yuan. Selain mengajar di Universitas Donghai, identitas lain Song Kai-yuan adalah ketua asosiasi barang antik Wenwang Kota Donghai. Melihat saya masuk membawa sebuah kotak, Song Kai-yuan mengerutkan kening dan berkata dengan nada tegas, Zhang Xuan, kau anak nakal, kau juga belajar hal-hal buruk seperti itu dari mereka? Apakah kau datang untuk memberiku hadiah? Jika demikian, kau sangat mengecewakanku. Melihat guru pembimbing salah paham, saya segera menjelaskan. Guru, apa yang Anda katakan? Saya paling mengerti kepribadian Anda. Anda adalah orang yang jujur. Bagaimana mungkin murid melakukan hal-hal kotor seperti itu? Mendengar ini, lelaki tua itu menunjukkan ekspresi gembira. Benar. Aku juga merasa kau bukan orang rendahan. Lalu apa yang kau bawa? Aku menahan kegembiraan di dalam hati. Dan berkata dengan lembut, Guru, bukankah Anda ketua asosiasi Wenwang Kota Donghai? Saya punya pusaka keluarga di sini. Anda juga tahu bahwa hidup saya sulit. Jadi saya berencana meminta Anda untuk menilainya. Mendengar ini, lelaki tua itu sedikit terkejut, bukannya guru meremehkanmu, keluargamu berasal dari pedesaan. Mungkin ada beberapa barang lama, tetapi nilainya tidak seberapa, keluargamu sudah tidak ada lagi. Lebih baik simpan di rumah sebagai kenang-kenangan. Aku mengangguk berulang kali, apa yang Anda katakan benar. Tapi lihat dulu apakah benda ini asli atau palsu. Sambil berbicara, aku langsung membuka kain di atas kotak, saat kotak itu terlihat. Ekspresi wajah lelaki tua itu langsung membeku. Lalu dia melangkah maju dengan cepat, gerakannya gesit sama sekali tidak seperti orang tua. Sepasang mata tua yang keruh bersinar terang, menatap kotak di tangan saya dengan saksama. Tatapan itu sebanding dengan orang mesum di kereta bawah tanah yang bertemu dengan gadis anime. Kau anak nakal, kau punya kayu cendana merah kecil. Aku mencibir, bukankah itu hanya kayu cendana merah kecil? Benda ini memang berharga, tetapi guru, Anda tidak perlu terlalu terkejut, kan? Begitu kata-kata itu selesai. Song Kai-yuan di depan saya langsung marah, kau bodoh, apa yang kau tahu? Ini adalah kayu cendana merah kecil bertabur bintang. Dan melihat warnanya,
Ini jelas merupakan yang terbaik dari yang terbaik. Siapa yang menyia-nyiakan materi berharga seperti itu untuk membuat sebuah kotak? Jika orang tua ini tahu siapa itu, aku pasti akan berdebat dengannya. Aku memutar mata. Anda akan punya kesempatan, benda ini adalah pusaka keluarga saya. Song Kaiyuan tidak peduli dengan ejekan saya. Dan berkata dengan nada cemas, cepat letakkan di atas meja, biarkan orang tua ini mempelajarinya dengan baik. Mendengar ini, saya meletakkan kotak itu di atas meja. Song Kaiyuan dengan mata berbinar mengagumi ukiran di kotak itu. Teknik ukiran ini benar-benar sempurna. Ini pasti karya seorang master, dan kotak ini terlihat sangat kuno, setidaknya berumur ratusan tahun. Anak muda, kamu akan kaya. Mendengar pujian Song Kaiyuan yang tidak pelit, aku langsung merasa lega. Nenek moyangku masih bisa diandalkan, tidak meninggalkan barang palsu untuk keturunannya. Aku semakin penasaran. Harta karun apa yang disimpan di tempat penyimpanan harta itu? Saat aku berfantasi, Song Kaiyuan sudah membuka kotak di depannya. Kemudian, teriakan terdengar di seluruh kantor, pemborosan. Ini sebenarnya diukir dari sebatang kayu cendana merah kecil utuh, sungguh tidak bisa dipercaya. Ternyata ada cendana merah kecil setebal ini. Saat ini, napas Song Kaiyuan menjadi cepat, dan mata keruhnya dipenuhi dengan warna merah. Membuat orang tua ini marah. Nenek moyangmu ini benar-benar tidak manusiawi. Setelah orang tua ini meninggal dunia, aku harus pergi ke bawah dan bertarung dengannya sampai mati. Dibandingkan dengan sakit hati Song Kaiyuan, yang aku perhatikan sekarang hanyalah satu hal. Berapa nilai kotak ini sebenarnya? Aku bertanya dengan hati-hati, Guru. Menurut pendapat Anda, berapa nilai kotak ini? Mendengar kata-kataku, Song Kaiyuan langsung mengulurkan 5 jari. Sebagai muridnya, aku secara alami memiliki sedikit pemahaman tentang cendana merah kecil. Cendana merah kecil dengan ketebalan seperti ini tidak bisa lagi diukur dengan harga pasar. Kemudian aku bertanya dengan ragu. 500.000? Song Kaiyuan menggelengkan kepalanya, membuat mataku membelalak. Jantungku yang kecil juga berdebar kencang tanpa bisa dikendalikan. Mungkinkah 5 juta? Aku menyebutkan angka yang menurutku sangat mahal. Meskipun cendana merah kecil dengan ketebalan seperti ini cukup berharga, tapi ini hanyalah sebuah kotak. Namun, Song Kaiyuan saat ini masih menggelengkan kepalanya. Melihat gerakan ini, aku sudah gemetar tak terkendali. Mungkinkah 50 juta? Harga ini sudah di luar imajinasiku. Untuk memastikan tebakan di dalam hatiku. Suaraku yang lemah terdengar. Guru, maksud Anda? Belum sempat aku menyelesaikan perkataanku, Song Kaiyuan tiba-tiba berkata, harta tak ternilai. Ini sama sekali harta tak ternilai. Mendengar kata-kata ini, mulutku berkedut. Jadi, 5 jari Anda. Artinya ini, harta tak ternilai bahkan tidak sebaik 5 juta. Arti lain dari harta tak ternilai adalah ada harga tapi tidak ada pasar. Berapa banyak uang yang bisa dijual sepenuhnya tergantung pada keberuntungan. Melihat kekecewaanku, Song Kaiyuan terkekeh. Bocah bau, kenapa kamu kecewa? Besok rumah lelang kebetulan mengadakan lelang yang cukup besar. Jika kamu setuju, aku akan memasukkan barang ini ke dalam pelelangan, harga awal 10 juta. Jika tidak laku, aku yang akan menanggungnya untukmu. Mendengar ini, alisku sedikit terangkat. 10 juta, angka ini sudah sangat mengerikan. Awalnya kupikir hanya beberapa ratus ribu saja. 10 juta sudah cukup untuk melakukan banyak hal. Memikirkan ini, aku mengangguk dengan mantap. 10 juta ya 10 juta. Terima kasih banyak, Guru. Song Kaiyuan tersenyum lebar. Kita ini guru dan murid, kenapa sungkan begitu? Jika barang ini benar-benar disukai. 50 juta pun mungkin saja. Hanya saja kemampuanku maksimal hanya 10 juta. Lagi pula, aku tidak terlalu tertarik dengan barang ini. Jika itu porselen resmi dari zaman Cixi, aku, Mike, tidak akan mengalah. Mendengar ini, aku mengangguk. Nanti juga ada. Song Kaiyuan mencibir. Kau pikir ini sawi putih? Rumahmu bisa punya peti ini saja sudah keberuntungan besar. Sekarang bagus. Setelah kau menyerahkan peti ini besok, adikmu tidak perlu lagi bekerja di pabrik. Mendengar ini, hatiku terasa sakit. Dia sudah terlalu banyak menderita demi aku. Setelah peti ini terjual, kakak tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Jika aku berhasil melatih jurus leluhur penghancur langit, adikku akan menjadi ratu seluruh dunia. Setelah berpamitan dengan Song Kaiyuan, aku tidak kembali ke asrama, melainkan memilih untuk menyewa kamar standar di hotel dengan 200 yuan terakhirku. Lagi pula, membawa peti bernilai 10 juta, lebih baik berhati-hati. Malam berangsur tiba. Dengan harapan yang tak terbatas, aku memeluk 10 juta milikku dan tertidur lelap, namun tidak menyadari bahwa giok tulang di dadaku memancarkan aura hangat, seutas cahaya keemasan. Menyatu ke dalam tubuhku. 4 hari kemudian, di kantor kapten kapal lelang Haitai, terdapat 2 sosok. Kakak, kau benar-benar tidak salah lihat, cendana merah kecil berdiameter 50 cm. Dan kualitasnya bertabur bintang. Song Kaiming terkekeh. Hanya ada satu-satunya di seluruh wilayah Jiangbei. Saat Song Kaiming berbicara,
Dia mengacungkan jempol. Mendapatkan jaminan dari kakaknya. Song Kaiming, sebagai kapten kapal, langsung tersenyum gembira. Anda tenang saja. Barang berharga seperti ini, tentu saja akan kuurus dengan baik. Nanti aku akan menjemputnya secara pribadi. Muridmu, kan? Song Kaiyuan tersenyum dan mengangguk. Baiklah. Dia muridku. Jangan macam-macam. Anak ini juga tidak mudah. Di sisi lain, di depan gerbang kapal lelang Haitai, disertai dengan deru mesin, sebuah mobil berhenti di area parkir. Dengan wajah berseri-seri, Zhao Yiming turun dari kursi pengemudi dan berlari kecil ke arah kursi penumpang. Pintu mobil terbuka, yang pertama terlihat adalah sepasang kaki indah dengan lutut putih dan bulat. Melihat pemandangan ini, Zhao Yiming tidak sabar untuk membayangkan sepasang kaki indah ini. Pemandangan di bahunya. Liu Ruyan berkata, ini adalah rumah lelang terbesar di kota Donghai. Hari ini ada lelang dengan standar tinggi. Mereka yang bisa datang ke sini adalah beberapa orang kaya top. Bukankah kamu bilang kamu suka barang antik? Aku juga mengalami kesulitan. Baru saja mendapatkan tiket. Mendengar kata-kata Zhao Yiming, Liu Ruyan menggerakkan kaki indahnya. Perlahan turun dari kursi penumpang, warna putih itu membuat pinggang Zhao Yiming semakin membungkuk. Benar-benar keindahan dunia. Sayang sekali Liu Ruyan dan Zhang Xuan sudah bersama selama beberapa tahun. Wanita cantik seperti ini sebenarnya dipeluk oleh pria seperti Zhang Xuan. Apakah dia pantas? Sekarang anak laki-laki miskin itu pasti membawa adiknya ke eksperimen Changhong. Anak bodoh ini tidak tahu dirinya sendiri. Akan mengirim adiknya ke sarang harimau dengan tangannya sendiri. Wanita cantik seperti ini, kamu tidak bisa memegangnya. Biarkan senior membantumu berbagi kekhawatiran. Namun pada saat ini, sedikit penghinaan melintas di mata Liu Ruyan. Pria semuanya sama. Zhao Yiming ini dan manajer Li itu sama saja. Selama aku sedikit menunjukkan kecantikanku, mereka akan terpesona. Dan pada saat ini, sebuah sepeda kuning kecil tiba-tiba berhenti di sini. Warna kuning sangat mencolok dan langsung menarik perhatian mereka berdua. Setelah melihat sosok di sepeda kuning kecil itu, ekspresi wajah mereka berdua langsung menjadi aneh. Orang yang datang adalah aku yang datang dengan sepeda dari hotel. Melihatku tiba-tiba muncul di sini. Pupil mata Zhao Yiming menyusut. Tidak mungkin. Bukankah seharusnya dia pergi ke eksperimen Changhong dengan adiknya sekarang? Mengapa dia muncul di sini? Dan melihat kedatanganku, Liu Ruyan buru-buru menjauh dari Zhao Yiming di sampingnya. Kenapa dia datang? Pasti ada seseorang yang memberitahunya. Tidak takut. Aku tidak melakukan apapun yang mengecewakannya. Setidaknya belum. Setelah memikirkannya sampai saat ini. Liu Ruyan menggerakkan kaki putihnya dan berlari ke arahku. Sayang. Kenapa kamu juga ada di sini? Aku sudah menunggumu lama. Suara manjanya pernah menghantuiku. Tetapi setelah hidup kembali, mendengar suara ini, aku tidak bisa menahan diri untuk merasa sedikit mual. Kenapa wanita jalang ini ada di sini? Aku mendongak, dan Zhao Yiming di kejauhan langsung terlihat. Hanya dalam sekejap aku sudah mengerti. Seluk-beluk kejadiannya, dia benar-benar bersama Liu Ruyan. Pantas saja dia mengabaikan pacarnya. Ternyata dia ingin mengusirku, agar bisa berkencan dengan wanita ini, Liu Ruyan. Liu Ruyan datang ke sisiku dengan wajah penuh senyum. Dia membuka tangannya dan langsung memeluk lenganku. Sentuhan indah itu terasa sangat menjijikan bagiku sekarang. Suara manjanya terdengar di telingaku. Sayang, aku sudah 2 hari tidak bertemu denganmu. Apakah kamu merindukanku? Liu Ruyan menggoyangkan lengannya, menggosok-gosok lenganku, asalkan dia sedikit bermanja-manja. Tidak peduli apapun, penjilat ini akan langsung menjadi patuh. Melihat adegan ini, wajah Zhao Yiming di kejauhan menjadi pucat, kedua tangannya mengepal erat, berharap bisa menggantikannya. Sial. Wanita cantik seperti itu dinikmati oleh anak ini. Liu Ruyan menyipitkan mata seperti bulan sabit dan menatapku. Yang terlihat adalah wajah tampan yang dingin. Tetapi adegan yang sulit dipercaya bagi Liu Ruyan terjadi di detik berikutnya. Aku melihat lenganku yang kekar tiba-tiba terayun. Liu Ruyan seperti ditabrak kereta api. Tubuhnya terangkat ke udara, mundur dengan cepat, dan jatuh ke tanah. Rasa sakit yang menusuk langsung membuat Liu Ruyan berteriak. Melihat adegan ini, Zhao Yiming, yang sudah marah, tidak tahan lagi. Dia langsung bergegas maju. Zhang Xuan, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu memperlakukan pacarmu seperti ini? Dan Liu Ruyan menatapku dengan tatapan kosong. Matanya yang indah dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Penjilat ini berani memukulku? Adalah suatu kehormatan bagiku untuk bersamanya. Jika bukan karena penjilat ini melayaniku dengan sangat baik, aku sudah lama putus denganmu. Demi kebahagiaan sisa hidupnya, Liu Ruyan hanya bisa berpura-pura menangis lagi. Terlihat menyedihkan. Sayang, ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Kakak senior berkata bahwa ada lelang di sini. Jadi dia mengundangku untuk datang dan melihatnya. Bukankah kamu belajar arkeologi? Aku hanya ingin memiliki lebih banyak topik yang sama denganmu. Wajah Zhao Yiming di samping menjadi gelap ketika dia mendengar ini. Apakah yang dikatakan Liu Ruyan ini benar atau salah? Mungkinkah dia keluar bersamaku?
Benar-benar untuk pameran ini? Wajah Zhao Yiming, yang marah, terdistorsi dan mengulurkan tangannya untuk menunjukku. Apa kau dengar, Ruyan? Dia melakukan ini untukmu, tapi kau benar-benar memukulnya. Orang sepertimu sama sekali tidak pantas bersamanya. Ruyan, ayo pergi, aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Saat berbicara, Zhao Yiming mengulurkan tangannya yang besar, bersiap untuk membantu Liu Ruyan berdiri dari tanah, dan Liu Ruyan mendengar ini, buru-buru mengangkat kepalanya. Sepasang mata berairnya sudah berkaca-kaca, kakak senior, aku baik-baik saja, ini salahku. Aku tidak menjelaskannya kepada Zhang Xuan sebelumnya. Liu Ruyan menatapku dengan berlinang air mata dan penuh kasih sayang. Sayang, jangan marah. Ini salahku, maukah kamu memaafkanku? Aku akan meneleponmu terlebih dahulu kemanapun aku pergi lain kali. Aku menatap dingin kedua orang di depanku. Zhao Yiming, jangan berlagak seperti orang penting di sini. Kemarin kau menyuruhku pergi ke Hotel Changhong hanya untuk berkencan dengan wanita jalang ini. Sekarang, bisakah kau membawanya pergi? Aku, Zhang Xuan, tidak menginginkan barang bekas seperti ini. Hanya saja aku tidak menyangka Tuan Muda Zhao begitu menyukai barang bekas. Membeli mobil bekas masih bisa dimaklumi. Tapi kau juga menginginkan wanita bekas? Aku menasihatimu satu hal. Aku khawatir kau tidak tahu ukuran dirimu sendiri. Dan pada saat itu wanita ini akan membencimu karena tidak berguna. Dengarkan kata-kataku. Wajah Zhao Yiming langsung memerah seperti hati babi. Zhang Xuan, karena kau sudah bertindak kasar, aku juga tidak akan memberimu muka. Bagaimana jika mobilku bekas? Kau, si miskin, bahkan mobil bekas pun tidak akan mampu kau beli seumur hidupmu. Kau hanya pantas mengendarai fasilitas umum seperti sepeda kuning kecil ini. Pada saat ini, Liu Ruyan akhirnya tidak tahan lagi, dan dengan arogan menunjuk ke arahku. Zhang Xuan, jangan menyesalinya. Kau berani menolakku? Kau benar-benar berpikir aku tidak bisa hidup tanpamu? Sampah yang hidup dari adik perempuannya, mulai sekarang kau akan bersama gadis bodohmu. Melihat wajah buruk kedua orang itu. Aura pembunuh yang dingin menyebar dari lubuk hatiku, dan pada saat itu, suara gemuruh yang dahsyat tiba-tiba datang dari kejauhan. Suara gemuruh semakin dekat, sebuah Ferrari merah menyala berhenti. Melihat Ferrari merah menyala ini, mulut Zhao Yiming berkedut, SF90 model terbaru, sungguh indah dan mendebarkan. Kapan aku bisa memiliki mobil seperti ini? Bukan Audi bekas yang kubeli dengan harga 720.000, dan melihat mobil sport merah menyala ini. Mata Liu Ruyan juga penuh dengan iri. Benar saja seperti yang kubayangkan, rumah lelang Haitain ini benar-benar tempat orang-orang kaya berkumpul. Seiring dengan terbukanya pintu mobil merah menyala itu, sepasang kaki indah dan jenjang yang dibungkus stoking hitam perlahan keluar. Hanya dengan satu pandangan, pupil mata Zhao Yiming langsung membesar, dan dia ingin sekali masuk ke dalam. Menatap lekat-lekat kaki jenjang yang hampir sempurna itu, hanya ada satu pikiran di benaknya. Wanita ini hanya pantas berada di surga, jarang sekali bisa ditemukan di dunia ini. Dan melihat sosok indah dan menawan ini, wajahku langsung terkejut, ternyata dia ternyata sangat kaya. Wanita seksi yang turun dari Ferrari ini bukanlah orang lain, melainkan Leng Ningxuang, yang pernah menghabiskan malam bersamaku. Setelah melihat dengan jelas wajah cantiknya yang angkuh itu, pupil mata Zhao Yiming juga menyusut. Itu dia? Leng Ningxuang, pemegang saham besar Hanhai Pharmaceutical, wanita lajang paling populer di seluruh Jianghai. Melihat ketiga orang di depannya, sudut mata Leng Ningxuang di bawah kacamatanya sedikit terangkat. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Kenapa aku merasa dia lebih tampan dari sebelumnya? Ada sedikit aura yang istimewa. Dua pria dan satu wanita. Keadaan di depan mata langsung membuat Leng Ningxuang yang cerdas menebak apa yang terjadi. Bibir merah itu menunjukkan sedikit senyum geli. Hani, kenapa kamu datang? Bukankah sudah kubilang aku akan segera kembali menemanimu setelah selesai bekerja? Baru sebentar tidak bertemu. Kamu sudah merindukanku? Mendengar perkataan ini, Zhao Yiming di samping langsung membelalakan matanya. Ekspresinya seperti melihat hantu. Apa yang terjadi? Bagaimana Zhang Xuan bisa mengenal pemegang saham utama Hanhai Pharmaceutical ini? Nada bicaranya. Sepertinya dia dan Zhang Xuan memiliki hubungan yang sangat dekat, dan mendengarkan nada bicara Leng Ningxuang yang sangat memikat, aku langsung mengerti segalanya. Sayang, kamu sangat cantik dan menawan. Aku sangat ingin bersamamu setiap hari. Menempatkanmu di mulutku, sambil berbicara, aku langsung mengulurkan tangan besar dan merangkul pinggang Leng Ningxuang yang ramping seperti ular. Aku memeluk tubuh seksinya ke dalam pelukanku, tubuh Leng Ningxuang langsung bergetar, matanya yang indah penuh dengan amarah. Bocah nakal ini, aku hanya ingin membantunya. Dia berani mengambil keuntungan dariku. Namun, merasakan aura maskulin yang dekat, Leng Ningxuang tidak bisa tidak mengingat malam yang gila itu. Melihatku benar-benar memeluk wanita seksi dan menggoda ini, seluruh tubuh Zhao Yiming hancur. Apakah benar-benar ada hubungan semacam itu di antara mereka berdua? Mungkinkah wanita cantik ini sudah didahului oleh Zhang Xuan, si pecundang ini? Aku benci. Mengapa pecundang seperti ini bisa mendapatkan begitu banyak wanita? Aku seorang pria kaya dan tampan.
Apakah aku harus memakan sisa makanannya? Saat itu, Zhao Yiming merasa Liu Ruyan di sampingnya tidak lagi menarik. Pada saat ini, Liu Ruyan juga benar-benar marah. Wajahnya yang awalnya bisa dibilang awet muda, dalam sekejap menjadi mengerikan. Sang Xuan, beraninya kamu mengkhianatiku? Siapa wanita ini? Jelaskan padaku. Jika kamu tidak menjelaskannya dengan jelas, jangan harap aku akan memaafkanmu. Jelas, Liu Ruyan sudah terbiasa selama bertahun-tahun. Merasa superior terhadapku, dalam amarahnya dia lupa bahwa dia sudah dicampakkan olehku. Mendengar kata-kata Liu Ruyan, aku sedikit mengerahkan kekuatan, memeluk wanita cantik di pelukanku lebih erat. Liu Ruyan, menurutku, kamu bodoh ya? Aku sudah bilang, aku tidak punya hubungan apapun denganmu. Kamu hanyalah anjing yang tidak kuinginkan. Zhang Xuan, coba lihat dirimu, apakah kamu pantas bersikap sinis di depan kekasihku? Kamu lebih cocok dengan orang yang menyukai mobil bekas, mungkin dia akan menyukai aroma yang kutinggalkan untuknya. Seluruh wajah Zhao Yiming langsung memerah karena marah. Aroma yang dia tinggalkan, aku sangat marah. Namun, karena status Landing Xuang, dia hanya bisa menahan amarahnya, hanya menatapku dengan ganas. Kilatan dingin melintas di mataku, tunggu saja, tunggu sampai aku menjadi zombie dan keluar dari tanah pada hari itu. Kalian berdua, pasangan anjing, harus mati. Liu Ruyan, yang tidak tahu identitas Landing Xuang, sangat marah. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu tetapi dihentikan oleh Zhao Yiming yang menarik lengannya dan berbisik di telinganya. Ini adalah penguasa Hanhai Pharmaceutical. Kita tidak bisa memprovokasi mereka. Tahan diri dulu. Mendengar ini, kata-kata yang baru saja akan diucapkan Liu Ruyan tertelan. Otak kecilnya penuh dengan keraguan besar. Zhang Xuan benar-benar menggoda wanita ini. Mengapa dia, seorang pecundang miskin, bisa melakukannya? Tiba-tiba Liu Ruyan sepertinya mengerti mengapa. Kebencian di matanya membara seperti api. Itu adalah barang milikku. Tidak ada orang lain yang pantas menggunakannya. Wanita ini pasti bersama Zhang Xuan karena ini. Pada saat ini, pergelangan tangan Landing Xuang di lenganku berbalik dengan ringan. Dia benar-benar melepaskan diri dari lenganku dengan santai. Aku sedikit mengernyit. Apakah wanita ini sudah berlatih? Bagaimana teknik ini sedikit mirip dengan adegan di film? Bibir merah Landing Xuang sedikit terbuka. Sayang, apa yang kamu pegang? Mendengar ini, aku terkekeh. Ini adalah hal baik yang aku dapatkan baru-baru ini. Aku berencana untuk menanganinya di pelelangan. Mendengar kata-kata ini, Landing Xuang mencibir dalam hatinya. Anak ini tampaknya sedang mencari pertolongan darurat. Uang untuk kamar hotel hari itu berasal dari saya. Hanya saja rumah lelang Tianhai ini bukanlah toko gadai. Barang-barang biasa tidak memenuhi syarat untuk dilelang. Mendengar kata-kata saya, mata Zhao Yiming menunjukkan keterkejutan. Aku tidak menyangka kamu memiliki barang bagus yang layak untuk dijual di rumah lelang Tianhai ini. Jangan salahkan senior karena tidak setia. Rumah lelang Tianhai ini bukanlah tempat barang rongsokan bisa masuk. Meskipun kamu sekarang dianggap terbang ke cabang dan menjadi burung phoenix. Kamu tidak bisa sembarangan mengambil sesuatu dan pamer di sini atas nama Nona Leng. Perhitungannya bisa dikatakan sangat keras. Dalam kata-katanya, dia jelas ingin memberitahu Landing Xuang tentang situasiku yang sebenarnya. Menghadapi fitnah Zhao Yiming yang tidak tersamar, aku mengepalkan kedua tanganku. Niat membunuh di hatiku melintang. Kebenaran yang terungkap dari Zhao Yiming juga membuatku menduga bahwa urusan adikku mungkin tidak sesederhana itu. Dia pasti punya niat buruk. Adikku adalah garis bawahku yang tidak bisa disentuh. Saat ini, di dalam hatiku, aku telah menjatuhkan hukuman mati kepada Zhao Yiming. Landing Xuang memancarkan tatapan indah. Lupakan saja, anak ini pada dasarnya cukup miskin. Bantu orang sampai akhir. Lihatlah barang-barang di tangannya. Jika sudah cukup, aku akan mengambilnya untuknya. Aku akan terbang ke Eropa Utara besok. Anggap saja itu sebagai tip untuknya hari itu. Memikirkan ini, Landing Xuang tiba-tiba berkata, sayang, aku juga sedikit tahu tentang barang antik. Mengapa aku tidak memeriksanya untukmu terlebih dahulu? Zhao Yiming mencibir dan berkata, ya, Nona Leng, sebaiknya Anda segera memeriksanya. Jika Zhang Quan mengeluarkan barang rongsokan, itu akan memalukan wajah Anda. Detik berikutnya, tatapan Landing Xuang yang dingin seperti es menyapu Zhao Yiming. Aura seorang atasan langsung menekan. Kau banyak bicara. Apa urusannya antara aku dan kekasihku denganmu? Zhao Yiming langsung terdiam. Hanya saja kebencian di hatinya terhadapku semakin kuat. Saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari tidak jauh. Ayo, sudah sampai di depan pintu. Kenapa tidak masuk? Di gerbang yang megah, dua sosok berjalan keluar. Salah satunya mengenakan setelan jas hitam. Justru Song Ka-iming, kepala rumah lelang Tianhai ini. Dan di sampingnya berdiri seorang gadis mengenakan setelan profesional. Pakaian profesional itu menonjolkan lekuk tubuhnya yang menggoda. Setelah melihat orang yang datang, ekspresi Zhao Yiming menegang. Dia berbisik kepada Liu Ruyan di sampingnya, orang itu adalah kepala Song dari rumah lelang Tianhai ini. Sepertinya tebakanku benar. Song Ka-iming menunjukkan senyum ramah,
Xiao Leng. Karena sudah datang, cepat masuklah. Paman ada sedikit urusan, kita akan mengobrol nanti. Saat berbicara, Song Kaiming tersenyum sungguh-sungguh. Anak muda ini, kamu pasti Zhang Xuan, murid Song Kaiyuan, kan? Melihat adegan ini, mata Zhao Yiming membelalak seperti lonceng tembaga, menunjukkan kebingungan yang luar biasa. Apa yang terjadi? Kepala Song ini ternyata mengenal Zhang Xuan, dan berbicara dengan sangat sopan. Aku dengan rendah hati sedikit mengangguk, mengulurkan tangan dengan sopan. Halo. Anda pasti Kepala Song. Senang bertemu dengan Anda. Setelah berjabat tangan dengan sopan. Song Kaiming dengan antusias menarik, Xiao Zhang, di luar cukup panas. Mari kita masuk dan berbicara. Dan Song Yinger, yang mengenakan setelan profesional, sekarang telah datang ke sisi Leng Ningxuang. Wajah cantiknya yang halus penuh dengan kecurigaan. Kak Xuang, apakah kamu mengenal anak laki-laki tadi? Tubuh indah Leng Ningxuang menegang, dan tatapannya melirik Zhao Yiming dan yang lainnya tidak jauh dari sana. Sudahlah, antar sampai tujuan. Lagi pula, aku akan pergi besok. Leng Ningxuang tertawa kecil tanpa mengubah ekspresinya. Tentu saja aku kenal. Dia pacarku. Begitulah manusia, tidak menghargai saat memiliki, tetapi sangat peduli saat kehilangan. Mendengar Leng Ningxuang menyebut Zhang Xuan sebagai pacarnya, hati Liu Ruyan terasa seperti ditusuk jarum. Sementara Song Yinger tercengang di tempat, matanya yang indah membelalak lebar. Dia pacarmu? Kak Xuang, jangan bercanda. Leng Ningxuang sedikit memutar matanya, berkata dengan nada manja. Kenapa? Apa kau tidak puas dengan pacarku? Aku tidak terima. Song Yinger tersenyum manis, suaranya yang manja terdengar merdu. Bagaimana aku berani? Mari kita masuk dengan cepat. Aku ingin mendengar bagaimana kalian berdua bertemu di kota Guibin. Kotak di tanganku sudah diletakkan di atas meja, tetapi kain yang menutupi di atasnya belum dibuka. Mata indah Leng Ningxuang bergerak sedikit. Apakah orang ini benar-benar punya barang bagus? Mengapa masih di dalam kotak? Sementara Song Yinger yang mempesona melihat ke atas dan ke bawah. Dia cukup tampan. Anak ini benar-benar beruntung bisa menjadi pacar Sister Xuang. Jika Lin Tianyi dari grup Lin Shi tahu, dia pasti akan sangat marah sampai mati. Anak miskin ini benar-benar punya barang bagus. Melihat selimut di atasnya, mungkin itu spray yang diambil dari asrama. Pada saat ini, Song Kaiming, yang memegang kaca pembesar, menatapku dengan penuh keserakahan. Sang kecil, jika kau tidak keberatan, aku akan melihat barangnya dulu. Aku melambaikan tanganku. Paman Song, seharusnya begitu. Silakan lihat. Song Kaiming dengan hati-hati membuka selimut itu. Kotak cendana merah kecil berkualitas bintang memenuhi langit segera muncul di depan mata semua orang. Bibir merah Leng Ningxuang sedikit naik. Cendana merah kecil, dan itu cendana merah kecil berkualitas sangat baik. Ukurannya sebesar ini. Mungkin bernilai jutaan. Aku tidak menyangka anak miskin ini memiliki sesuatu yang nyata. Mata Song Kaiming berkilauan saat ini. Dia berbisik pelan, ini asli, cendana merah kecil berkualitas terbaik. Dan ini barang antik, setidaknya berusia ratusan tahun. Song Kaiming mengulurkan tangannya yang besar. Memegang kaca pembesar dan mengamatinya dengan cermat. Detik berikutnya, seluruh tubuhnya bergetar, dan kilau emas di matanya semakin bersinar. Tangan yang memegang kaca pembesar juga tidak bisa menahan diri untuk tidak bergetar pelan. Benar saja, itu adalah sepotong cendana merah kecil utuh. Benar-benar mengubah harta langka seperti itu menjadi sebuah kotak. Benar-benar tidak berperasaan. Mendengar ini, sudut mulutku berkedut. Aku masih di sini, kau sudah membicarakan leluhurku seperti itu. Hati-hati mereka akan membalasmu. Mendengar kata-kata Song Kaiming, wajah Leng Ningxuang juga berubah drastis. Bagaimana bisa ada cendana merah kecil setebal itu di dunia? Ini hanyalah sebuah keajaiban. Kegembiraan ekstrim membuat wajah tua Song Kaiming memerah. Sang kecil, aku akan segera mengatur agar barang ini masuk ke lelang. Harga awal 20 juta. Jika tidak laku, aku akan membelinya. Begitu dia selesai berbicara, Leng Ningxuang di samping juga menimpali. Jika tidak laku, aku akan menawar 50 juta. Mendengar angka-angka yang menakjubkan ini, aku tidak bisa tidak merasa sedikit bingung. Aku menarik napas dalam-dalam dan berkata, semuanya terserah pengaturan Paman Song. Mendapatkan persetujuanku. Song Kaiming dengan lembut mengangkat kotak itu, tampak cemas dan hati-hati. Song Yiner menatapku dengan tatapan menggoda. Kamu pacar Xuang Jie? Lumayan juga. Tapi, jadi pacar Xuang Jie. Uang hanyalah angka bagimu. Lelang akan segera dimulai. Xuang Jie, bawa dia bersamamu. Setelah mengucapkan kalimat itu, Song Yiner berbalik, menggoyangkan pinggulnya yang montok, dan pergi. Hanya Leng Ning dan aku yang tersisa di ruang VIP. Suasana di ruangan menjadi aneh. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. Terima kasih atas yang tadi. Dia tersenyum tipis dan melirikku dengan anggun. Ternyata kau tahu berterima kasih juga? Bukan saat kau mengambil keuntungan dariku tadi. Meskipun sudah pernah berinteraksi dengan wanita di depanku,
Melihat ekspresi menawan itu, aku masih merasa panas di sekujur tubuh. Wanita ini benar-benar siluman. Jika di zaman kuno, dia pasti akan membuat kekacauan. Aku dengan cepat menggelengkan kepala dan hendak menjelaskan sesuatu, suara menawan itu terdengar lagi. Baiklah, lupakan saja yang tadi. Sekarang, mari kita cepat pergi ke lelang dan lihat berapa harga yang bisa didapatkan kotakmu ini. Setelah mengucapkan kalimat itu, Leng Ningxuang perlahan pergi dengan punggung yang sangat mempesona. Aku pun segera mengikutinya. Tempat lelang terang benderang dan mewah, tetapi hanya ada beberapa lusin kursi. Saat ini, Zhao Yiming dan Liu Ruyan duduk di kursi paling belakang. Zhao Yiming sedikit mendekat ke Liu Ruyan. Merasa Zhao Yiming mendekat, Liu Ruyan mengerutkan kening dan menjauh. Menyadari gerakan Liu Ruyan, kilatan tajam melintas di mata Zhao Yiming. Sialan. Awalnya, Ruyan tidak menolakku. Pasti Zhang Xuan, si brengsek itu, yang membuat Ruyan marah. Sementara Liu Ruyan masih tenggelam dalam keraguannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Zhang Xuan, si penjilat itu, berani mengkhianatiku, meskipun pantatnya masih terasa sakit. Dia masih merasa semua yang terjadi tadi seperti mimpi. Dan saat itu, bayanganku mengikuti Leng Ning, perlahan keluar dari lorong VIP di samping, di bawah tatapan semua orang. Aku dan Leng Ningxuang duduk di barisan depan. Dengan pakaian profesional yang anggun, dia tersenyum saat berjalan keluar. Selamat datang semuanya di rumah lelang Tianhai. Karena semua sudah hadir, saya nyatakan lelang resmi dimulai. Koleksi pertama kita adalah porselen kiln resmi dari era Qianlong, harga pembukaan 1 juta. Mendengar ini, Liu Ruyan di bawah tidak bisa menahan diri untuk tidak mengernyit. Ya Tuhan, harga pembukaan koleksi pertama adalah 1 juta. Inilah dunia orang kaya. 1 juta adalah pendapatan lebih dari setengah tahun pabrik ayahku. Reaksi Liu Ruyan dilihat oleh Zhao Yiming di samping. Ruyan, lihatlah, inilah dunia orang kaya. Di sini, 1 juta hanyalah ambang batas terendah. Siapa di sini yang tidak bernilai ratusan juta? Mengatakan ini, pinggang Zhao Yiming yang membungkuk menjadi sedikit lebih tegak. Kakak senior, Anda bisa menghadiri lelang dengan skala seperti ini. Pasti juga cukup kuat, kan? Setelah kata-kata ini keluar, kerutan di dahi Zhao Yiming baru sedikit mereda. Setelah meluruskan tubuhnya, keluarga kami memang bukan konglomerat besar, tetapi masih memenuhi syarat untuk menghadiri lelang dengan skala seperti ini. Meskipun dia mengatakan itu, Zhao Yiming tahu di dalam hatinya bahwa nilai pasar pabriknya hanya sekitar 100 juta. Tiket ini masih didapatkan ayahnya dengan memohon kakeknya. Jika bukan karena ayahnya yang benar-benar memiliki urusan yang tidak bisa ditinggalkan, bagaimana mungkin gilirannya untuk datang? Suara Liu Ruyan terdengar lagi. Saya ingin tahu bagaimana perbandingan keluarga kakak senior Anda dengan keluarga Leng itu. Mendengar ini, ekspresi Zhao Yiming langsung berubah. Dengan susah payah memaksakan beberapa senyum di wajahnya, dibandingkan dengan keluarga Leng, masih ada sedikit perbedaan, tetapi perbedaannya tidak besar. Kata-kata ini membuat Zhao Yiming sendiri merasa bersalah. Keluarga Leng adalah raksasa dengan nilai pasar triliunan, dan sama sekali tidak selevel dengan keluarganya. Bahkan bisa dikatakan tidak selevel dengan semua orang yang hadir. Sementara Liu Ruyan di samping menunjukkan cibiran yang sulit dideteksi, berpura-pura mati-matian. Benar-benar berpikir aku ini gadis bodoh dan manis? Zhang Xuan, karena kamu berani mengkhianatiku, aku akan mencari seseorang yang lebih kaya dan berkuasa darimu. Koleksi di atas panggung lelang satu demi satu, di bawah perkenalan Song Ying Er yang lucu dan menarik, koleksi ini dilelang dengan harga yang lumayan. Saat lelang mendekati akhir, suara renyah Song Ying Er terdengar. Selanjutnya yang akan tampil adalah koleksi pamungkas dari lelang kali ini. Ying Er di sini dapat menjamin kepada semua orang bahwa ini benar-benar permata gaya barat yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Kata-kata ini segera memicu diskusi di antara orang banyak. Permata gaya barat yang belum pernah dilihat sebelumnya? Sungguh nada bicara yang besar. Mungkinkah itu segel kekaisaran? Mendengarkan diskusi di sekitarnya, mata Zhao Yiming penuh dengan kegembiraan. Koleksi pamungkas. Seluruh lelang hanya menyisakan satu koleksi terakhir. Bahkan jika Zhang Xuan memiliki barang bagus, itu tidak mungkin koleksi pamungkas. Bukankah ini berarti apa yang dia bawa hanyalah barang rongsokan? Liu Ruyan juga menimpali, membuat kita berdua gugup begitu lama. Aku juga gila. Apa barang bagus yang bisa dikeluarkan Zhang Xuan? Seorang pecundang miskin? Jika dia memiliki barang bagus, masih perlu membiarkan adiknya pergi bekerja? Zhao Yiming yang terlalu gembira tertawa pelan dan berkata kepadaku di depan. Zhang Xuan, bukankah kamu juga membawa koleksi? Mengapa belum muncul sampai sekarang? Mungkinkah yang kamu bawa adalah barang yang tidak bermutu? Mendengar kata-kata jahat Zhao Yiming, aku mendengus dingin. Kamu akan melihat koleksiku. Tapi Tuan Muda Zhao belum menawar apapun di lelang ini. Mungkinkah kamu ingin membeli barang pamungkas ini? Sepengetahuanku, Tuan Muda Zhao tidak memiliki kebiasaan pulang dengan tangan kosong. Hanya dalam 2 kalimat singkat. Langsung menempatkan Zhao Yiming di atas api. Liu Ruyan di samping bahkan menambahkan bahan bakar ke api. Kakak senior, apa yang dia katakan juga benar. Kamu belum menawar satupun harga.
Wajah Zhao Yiming berubah hijau dan merah. Jangan terburu-buru. Masih ada yang terakhir, kan? Zhao Yiming melotot padaku. Anak kecil, tunggu saja. Aku akan keluarkan produk terakhir palsu dan tunjukkan kekuatanmu. Lihat layar di depanmu. Wajah Song Ying-er menunjukkan sedikit ekspresi lucu. Siapa anak ini? Berani menantang pacar Xuang Jie. Sepertinya ada lagi yang cemburu pada Xuang Jie. Dengan pemikiran ini, suara Song Ying-er yang jernih seperti lonceng berbunyi. Baiklah, semuanya harap tenang. Selanjutnya adalah penampilan koleksi terakhir.